teman-teman sekalian semuanya. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu GP Galaxy. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ella Bisa Putri dengan NIM 2024-008. Saya Veronica Arisa Keswati dengan NIM 2024-002. Saya Nif Lestari dengan NIM 2024-002. Nah, untuk yang pertama itu adalah latar belakang penyusunan model. Nah, jadi masalah itu peserta di kelas 6 mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan antara rotasi dan revolusi. Nah, selain itu peserta juga kesulitan mengenal planet-planet dalam tata surya karena konsep yang mereka pelajari itu masih bersifat abstrak. Selain itu juga jarak tata surya itu kan sangat jauh, jadi menyebabkan benda-benda langit tersebut sulit diamati secara langsung menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Akhirnya solusi dari kami yaitu membuat produk komik pada mata pelajaran IPAS untuk materi tata surya, yaitu dengan tujuan membantu siswa untuk belajar. Nah, selain itu komik ini juga mengajak siswa untuk terlibat dan seakan-akan masuk ke dalam dunia lain. Dengan komik GP Galaxy ini memberikan cerita yang tidak hanya sekedar membaca, tapi juga terlibat di dalam kuis-kuis interaktif yang tersedia di setiap halaman. Nah, sehingga siswa itu tidak bosan untuk membaca karena buku itu memiliki elemen-elemen yang menarik. Selanjutnya, di komik ini memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri yang membedakan dari komik lain. Biasanya kan komik itu terlalu membuat kita untuk membaca terus tanpa ada interaksinya. Di sini kami yang pertama ada beberapa keunggulan yang ada pada komik kami. Yang pertama yaitu dari komik ini kami menghubungkan dari cerita fiksi ke cerita fiksi, pembelajaran dan juga kisah nyata yang terjadi pada masa kini. Kan pada kemarin-kemarin itu baru ada misi Artemis juga. Jadi sini kami masukkan Artemis juga ke dalam komik kami sehingga kisah nyata dalam kehidupan kita juga ikut masuk ke dalam komik kami. Jadi bukan hanya sekedar fiksi, tapi juga ada kisah nyatanya juga. Selanjutnya keunggulan dan keunikannya, ada tersedia berbagai kuis pada setiap halamannya, hampir setiap halaman. Ada kuis interaktif yang dapat dikerjakan oleh siswa. Ada yang berbentuk pendapat, terus ada yang berbentuk bisa menggambar juga. Ada ABCD dan juga bisa menghubungkan. Ada juga beberapa kuis interaktif yang bermacam-macam. Selanjutnya, keunggulan dari komik ini di bagian akhirnya ada refleksi juga. Jadi di bagian refleksi kami menggunakan TTS atau teka-teki silang. Tentunya tetap berhubungan dengan tata surya yang kami buat di komik ini. Dan juga nanti bisa memberikan seperti game, menjawab game untuk mengurutkan beberapa planet-planet yang ada di sini. Selanjutnya di bagian komik ini juga kami menggunakan elemen-elemen dan juga colorful, sehingga untuk anak SD itu lebih menarik karena banyak elemen-elemen lucu dan juga warna-warna yang memang cocok dengan anak-anak. Seperti contoh-contohnya seperti ini dari beberapa elemen komik yang kami buat. Nah, selanjutnya yaitu nilai edukasinya. Yang pertama yaitu membantu siswa memahami konsep tata surya melalui cerita petualangan yang menarik. Jadi melalui media yang kami buat ini, siswa itu dapat memahami materinya karena materi ini akan dikemas dengan cara komik tersebut. Jadi siswa itu lebih interaktif dan juga merasa tidak belajar. Jadi belajarnya akan lebih menyenangkan melalui media pembelajaran yang kami buat ini. Yang kedua yaitu melatih berpikir kritis melalui kuis interaktif di setiap bagian cerita. Yang sudah sampaikan pada teman saya bahwa di setiap komik kami ini ada kuis interaktifnya. Jadi dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan suatu masalah tiap bagian-bagian komik. Nah, yang ketiga yaitu memvisualisasikan objek astronomi yang sulit diamati langsung melalui ilustrasi. Nah, karena dari komik tersebut kita ada ilustrasi-ilustrasi astronominya atau planet-planetnya yang mungkin siswa itu sulit memahaminya. Jadi kita membantu siswa untuk mengetahui bahwa planet Mars itu seperti ini bentuknya. Jadi siswa dapat lebih mengetahuinya. Yang keempat yaitu meningkatkan literasi sains secara konseptual lewat alur cerita. Nah, tidak hanya menikmati ceritanya saja, tapi siswa juga memahami secara ilmiah kontekstual sehingga literasi sains mereka akan berkembang. Selanjutnya yaitu mendorong rasa ingin tahu dan sikap eksploratif terhadap fenomena astronomi. Nah, dari perjalanan komik tersebut itu tuh tidak hanya petualangan saja, tapi siswa juga akan terdorong rasa ingin tahunya melalui komik tersebut, sehingga siswa itu lebih eksploratif dan terhadap fenomena astronomi. Nah, komik ini
ada di teman-teman dapat men-scan komik kami dari ini, mungkin bisa di-scan atau juga ini. Di bagian cover kita memang mendesain seperti gambaran dari beberapa tokoh yang memang penting di dalamnya. Di sini juga kami mendesain dua tokoh, perempuan dan laki-laki, serta satu kucing yang memang penting di dalam cerita komik ini. Selanjutnya di bagian awal ini ada pembuatnya, yaitu kami bertiga, dan juga beberapa CP serta tujuan pembelajaran yang dapat digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Sebelumnya kami mengambil dari kelas 6 fase C mata pelajarannya IPA dan juga materi kata surya. Di bagian awal ini masih dalam pengenalan tokoh, ada 4 tokoh di dalamnya, ada Senang Agro, Wilu, Cosmo, dan juga Bulatna. Selanjutnya di halaman selanjutnya adalah prolog, dan di sini siswa ini perlu tahu juga awalannya, bagian-bagian sebelum masuk ke dalam komiknya. Selanjutnya di bagian lembar selanjutnya ada beberapa, sudah masuk ke dalam beberapa panel-panel yang kami buat. Di sini ada beberapa panel yang ada. Ini hanya memiliki 15 lembar. Ini juga transisinya dari tadi yang cerah, jadi kita ada transisi langsung ke gelap karena kita akan menuju ke angkasa yang gitu. Sistemnya itu telepon, jadi dari asli langsung bisa ke. Nah, ini siswa dapat mengenal belajarnya melalui materi yang kita rangkum dengan komik ini di tata surya ini. Planet-planetnya sudah tersedia dan juga ada kuis-kuisnya setiap planetnya. Bagian sini kami menggunakan refleksi tapi berupa teka-teki silam dan juga aktivitas seperti mengurutkan. Nah, ini ada cover bagian akhir, di cover belakang. Di sini menceritakan seperti sinopsis, cuma tidak spoileri gitu. Jadi di sini hanya terdapat kata seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini dengan gambar yang memang ada di dalam komik yang kami rancang ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari kelompok 1. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.